Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Putrananto dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 NIM digit terakhir 078. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi dan analisis protokol I2C pada integrasi sistem embedded berbasis ISP dan STM32. Oke, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu ya untuk dasar teorinya. Seperti yang kita lihat, yaitu arsitektur bus dan hardware SCL dan pull up. I2C ini menggunakan dua jalur aktif SDA yaitu serial data dan SCL itu untuk serial clock. Karena kedua jalur ini bersifat open drain, pin microcontroller tidak pernah mendorong sinyal ke high secara aktif, melainkan hanya menariknya ke low atau melepaskannya, atau high impedance. Lalu kemudian arsitektur bus dan hardware SDL pull up ini, yaitu pull up resistor diperlukan untuk menarik tegangan kembali ke VCC saat bus dilepaskan tanpa resistor. Tanpa resistor ini, sinyal tidak akan pernah mencapai logika 1 atau high. Lalu nilai tipikal yaitu 4,7 kilo ohm untuk kecepatan standar atau 1 kilo ohm hingga 2,2 kilo ohm. Untuk mode kecepatan tinggi guna mengatasi kapasitansi jalur. Lalu kemudian ada pengalamatan addressing yaitu 7 bit addressing standar yang paling umum memungkinkan hingga 128 alamat perangkat. Beberapa alamat bisa dicadangkan. Lalu kemudian ada 10 bit addressing yaitu menggunakan 2 byte untuk alamat. Byte pertama diawali dengan kode 11110 XX, lalu kemudian untuk menandakan ekspansi alamat memungkinkan ribuan perangkat pada satu bus. Lalu untuk protokol komunikasi start, stop, ACK atau NACK, yaitu start, stop, yaitu kondisi start terjadi saat SDA transisi high to low, saat SCL tetap high. Lalu kondisi stop adalah transisi low to high pada SDA saat SCL tetap high. Lalu kemudian ada repeated start. Master memulai transmisi baru tanpa melepaskan bus tanpa stop, berguna untuk operasi combine format seperti menulis alamat register lalu membaca datanya. Lalu ACK atau NACK yaitu pada bit ke-9, setelah setiap byte penerima harus menarik SDA ke low, ACK untuk mengonfirmasi penerimaan. Jika tetap high, transmisi biasanya dihentikan. Lalu kemudian ada mode kecepatan yaitu standar mode kecepatan yaitu 100 kHz. Lalu kemudian fast mode itu 400 kHz, lalu fast mode plus 1 MHz dan high speed yaitu 3,4 MHz. Tapi kalau untuk high speed yaitu membutuhkan filter khusus dan penanganan arus. Lalu ada clock stretching yaitu mekanisme di mana slave menarik jalur SCL ke low untuk menunda master. Ini digunakan jika slave butuh waktu lebih lama untuk memproses data atau menyiapkan buffer sebelum melanjutkan transmisi. Lalu kemudian ada ISP ITF yaitu dan fitur internal ISP ITF sendiri konfigurasi I2C memanfaatkan GPIO matrix yang memungkinkan Anda memetakan fungsi I2C ke hampir semua pin digital, RTC dan SNTP untuk logging data sensor yang presisi. ESP32 menggunakan SNTP untuk sinkronisasi waktu via WiFi ke internal RTC.
memastikan timestamp data tetap akurat meskipun perangkat di restart. Lalu kemudian ada STM 32 whole dan DMA, yaitu menggunakan STM 32 cube. ITE efisiensi I2C ditingkatkan melalui DMA atau Direct Memory Access. DMA ini memungkinkan pengiriman data I2C langsung dari memori ke peripheral tanpa membebani CPU saat krusial untuk sistem real time yang memproses banyak sensor sekaligus. Lalu kemudian ada Whole I2C Master Transmit DMA, yaitu fungsi utama untuk pengiriman non blocking. Lalu kemudian ada bus recovery, the 9 pull streak. Jika bus nyangkut, SDA tertahan low oleh slave. Karena gangguan clock, master dapat melakukan error recovery. Konfigurasi SCL sebagai GPIO manual, bit banging, kirim 90 sack clock. Ini memaksa slave melepaskan SDA jika ia sedang menunggu pengiriman bit. Kirim kondisi stop dan lakukan reinisialisasi peripheral I2C. Lalu kemudian ada strategi troubleshooting, yaitu I2C scanner. Selalu mulai dengan menjalankan program pemindai alamat untuk memastikan hardware terdeteksi. Lalu kemudian logic analyzer, yaitu gunakan penganalisa logika untuk melihat bentuk gelombang sinyal dan memastikan tidak ada overshoot atau transisi yang lambat akibat pull up yang terlalu besar. Cek voltage, pastikan tegangan referensi stabil terutama saat menggerakkan beban seperti motor atau relay yang bisa menimbulkan noise pada jalur data. Lalu untuk kali ini kita akan mempraktekkan percobaan berikut, yaitu ada percobaan pertama, yaitu mengakses 2 atau lebih komponen yang I2C dengan hanya satu pin SDA SCL. Lalu kemudian untuk percobaan 2 dan 3 ini opsional, yaitu komunikasi STM master dan ISP32 slave menggunakan I2C dan sebaliknya dengan komunikasi SP sebagai master dan STM sebagai slave menggunakan I2C seperti itu. Ya, mungkin untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja ke video penjelasan program dan hardware. Oke, kurang lebih penjelasan video dan program hardware-nya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk programnya seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat untuk programnya kita menggunakan ISP32 dan platform ID-nya seperti ini untuk kodenya. Lalu kita menggunakan library yaitu WireH dan Liquid Crystal I2C. Yaitu WireH itu pustaka inti yang mengontrol peripheral hardware I2C pada ISP32. Ini juga mengatur kapan kabel SDA harus ditarik ke 0 volt atau dilepas. Lalu kemudian ada Liquid Crystal I2C ini. Pustaka ini itu bertugas menerjemahkan perintah seperti tulis huruf A menjadi urutan bit I2C yang bisa dipahami oleh modul backpack LCD PCF8575. Lalu kemudian kita ke Liquid Crystal. Kita akan cari pada bagian
Ya, bagian ini yaitu liquid crystal LCD. Jadi di sini itu kita membuat dua instansi objek, yaitu 0 kali 27 dan 0 kali 3F. Itu adalah ID unik. Ibaratnya itu kita memberi nama Budi seperti pada LCD pertama dan Andy pada LCD kedua. Saat kita manggil LCD 1 print, mana ini LCD 1 print, ya yang ini. ESP juga akan meneriakkan alamat 0 kali 27 di kabel, sehingga hanya LCD Budi yang mendengarkan. Jadi meskipun kita memberi nama Budi pada LCD pertama dan Andy pada LCD kedua, yang hanya di LCD yaitu adalah Budi. Jadi kita menggunakan dua LCD untuk project kali ini, ESP321 dan LCD I2C-nya 2, seperti itu. Lalu kemudian ada void setup. Kita akan cari pada bagian void setup, yaitu kita cari wire begin SDA SCL ini. Kita menggunakan pin 21 dan 22 untuk SDA, yaitu 21 dan SCL itu 22. Baris ini tuh mana tadi? Bentar. Void setup. Ya, baris wire begin ini yaitu memberi tahu prosesor ESP32 gunakan GPIO 21 sebagai SDA dan GPIO 22 sebagai SCL. Kalau tanpa kita menggunakan ini, ESP32 itu mungkin bisa menggunakan pin default yang berbeda tergantung port yang dipakai. Lalu kemudian ada, kita akan cari pada bagian LCD ini, LCD init dan backlight. Ini itu LCD 1 titik init ini yaitu mengirimkan serangkaian sinyal reset ke chip LCD, lalu mengatur mode operasi 4 bit, menyalakan kursor, dan menyiapkan memori internal LCD atau DDR-RAM. Lalu kemudian ada backlight. Ini opsional, bisa dipakai atau enggak, yaitu ini mengirim perintah khusus ke chip PCF8574 untuk mengaktifkan transistor yang menyalakan lampu latar LED pada panel LCD. Jadi ini bebas mau dinyalakan atau tidak backlightnya, itu opsional. Tidak pun juga tidak apa-apa, tapi kita menyalakan agar lebih terang dan lebih jelas. Lalu kemudian kita akan cari unsigned. Ya, unsigned long current time millis, dan ada juga if current time last update time yaitu 1000. Millis sendiri yaitu mengambil waktu dalam milidetik sejak ESP32 dinyalakan. Lalu logika pengurangan, ini adalah teknik state machine yang sederhana. Kita memeriksa apakah selisihnya itu selisih waktu sekarang dengan waktu terakhir kali kita mengupdate layar sudah mencapai 1000 milisecond atau 1 detik. Kalau misal belum, ISP berarti akan melewati blok ini dan terus menjalankan kode lainnya. Ini bisa membuat program tidak macet
Berbeda dengan delay 1000 yang akan menghentikan seluruh aktivitas prosesor. Lalu kemudian ada kita ada LCD kursor. Kita akan cari LCD kursor. Nah, ketemu LCD kursor, yaitu mengirim perintah alamat 0x27 diikuti instruksi untuk memindahkan pointer memori LCD ke koordinat kolom 8 atau indeks 7 dan baris kedua indeks 1. Lalu kemudian perintah print counter sendiri yaitu mengambil nilai variabel counter, misal angka 5 mengubahnya menjadi ASCII 0x35, lalu mengirimkannya lewat kabel EASDA. Lalu kurang lebih juga ini sama, yaitu update LCD slave menampilkan nilai counter di baris kedua. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ringkasan alur kerjanya program ini tuh sebenarnya misal ketika ESP32 teriak di kabel halo 0x27 LCD 1, tulis angka 5 di baris 2, lalu kemudian LCD 1 menjawab siap dan menampilkan angka 5. Lalu kemudian ESP32 teriak lagi, halo 0x3F LCD 2, tulis angka 5 di baris 2. Lalu LCD 2 menjawab siap dan menampilkan angka 5. Lalu SP32 menunggu 1 detik sambil terus melakukan putaran atau looping kosong siap jika ada input lain. Ya, kurang lebih untuk penjelasannya seperti itu teman-teman. Untuk penjelasan program kita akan jalankan terlebih dahulu, kita akan build dan sukses untuk buildnya. Langsung saja kita ke video hardware-nya. Di sini adalah program buat percobaan pertama, yaitu dari ESP32. Di sini bisa menampilkan untuk 2 LCD. Nih, untuk wiringnya ini ya. Set. Oke, sama ya keluarnya. Terus bawah. Gak kelihatan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.